untuk membawa kisah yang mengajak kita merenungi tentang kehilangan, pengampunan, dan cinta yang tak selalu mampu menyelamatkan, namun selalu ada. Selamat menyaksikan. Ibu, kenapa kamu masih berpikir lagi? Hari dengarlah suara musik sayup-sayupan di malam hari raya seperti inilah. Ayahmu pergi meninggalkan ibu tanpa sepatah kata pun. Ayah, keesokan harinya, setelah selesai misa hari raya, ku maafkan segala kesalahan ayahmu. kenapa ibu masih mengingat masa yang lalu itu? Mengingat orang yang tidak berpikir tentang kita lagi, Bu. Ibu merasa ayahmu masih ingat kepada kita, Andris. Tiara kemana, Bu? Tiara sedang keluar mengantarkan jahitan. Masih saja ia mengantar bahan. Bukankah sekarang ia tidak usah berjuang lagi ya, Bu? Ya, karena kalau ia menikah nanti, kepandaian itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau gajiku tidak cukup buat kebutuhan kita kan, Bu? Lalu bagaimana dengan lamaran Tiara, Bu? Tiara nampaknya belum bersuami, Andris. Tapi dari pihak orang tua laki-laki terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka kan uangnya banyak. Aduh, uang Andris. Maaf, Bu. Bukan maksud
Aku menjual adikku sendiri. Aku menjadi mata duitan, Bu. Mungkin karena hidup kita penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah, mobil, dan kekayaan yang sangat banyak. Kaya waktu menikah dulu. Tapi hubungan kami bagaikan pohon yang ditiup angin yang kencang. Gugur semua daunnya. Itu semua karena uang, Andris. Ibu tidak mau adikmu Tiara merasakan apa yang ibu rasakan. Biarkan Tiara menjadi gadis yang sederhana. Dia harus menikah dengan seorang yang berbudi baik dan punya kepedulian. Mesti, itu mesti. Tapi Bu, setidaknya ada harta dan ada budi. Mau dicari di mana, Andris? Adik kau itu hanya gadis biasa. Apalagi keadaan kita saat ini sedang susah. Uang di rumah pun tidak ada. Sebentar lagi tabungan terakhir ibu akan habis. Ini semua salah ayah, Bu. Sehingga Tiara harus ikut menderita. Sejak kecil ia harus merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi Bu, kita harus mengatasi semuanya ini. Harus. Aku sebagai kakaknya harus lebih giat lagi dalam berjuang. Seandainya aku punya uang 1 juta, Bu. Kalau untuk pernikahan Tiara, 5 juta saja sudah cukup, Andris. Setelah Tiara menikah, datanglah giliranmu. Aku nikah, Bu. Aku belum sempat memikirkan kebahagiaanku sendiri, Bu. Sebelum saudara-saudaraku merasa bahagia. Dan ibu perlu mengecap seluruh jerih payahku. Ibu sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Andris. Karena nasib ayahmu tidak baik benar. Malam hari raya, waktu ayahmu pergi, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Tetapi Tiara kemana, Bu? Rian kemana, Bu? Rian mungkin katanya bulan gaji. Naik gaji. Rian memang pintar, Bu. Otaknya juga cerdas. Tapi sayangnya kita tidak bisa menyekolahkannya lebih tinggi lagi. Tapi kalau dia mau berusaha, dia pasti berguna di mata masyarakat, Bu. Andris, siapa gadis yang sering kulihat bersamaan denganmu itu? Ah, Ibu. Ibu biasa aja, dia itu cuma sahabat, Bu. Tapi ibu merasa dia sangat pantas untukmu. Ya, meskipun ibu tahu dia tidak sama dengan kita. Tapi kan kalau kau suka, Sudahlah, Bu. Untuk apa aku pikirin nikah sekarang? Mungkin 5 tahun lagi, itu pun semuanya sudah beres. kau juga harus menikah, Andris. Masa sudah berumur tidak menikah? Waktu ayahmu pergi,
Aku peluk kalian semua, anak-anakku. Sudahlah. Untuk apa kita mengkaji sesuatu yang sudah berlalu? Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Ibu. Bang Andris. Sudah lama menunggu, Bu. Bang, Kau sudah bersama sahabat-sahabatmu makan bersama? lembur, Bu. Puji Tuhan, tadi aku sudah makan bersama teman-temanku di kantor. Oh iya, Bu. Buat pernikahan Tiara. Bang, mana Tiaranya? Bu, Tiara mana ya, Bu? Tiara sedang keluar mengantarkan jahitan. Bang Andris, ada kabar aneh nih, Bang. Tadi pagi aku bertemu dengan bapak tua yang mirip sekali dengan ayah kita, Bang. Waktu berbelanja di mall, tadi tiba-tiba berbelanja di mall, ia berdiri di hadapanku, Bang. Kayaknya bapak tua itu sepertinya mirip sekali dengan ayah kita. Aku kaget, Bang. Tapi setelah itu bapak tua menyingkirkan diri dan menghilang begitu saja di kerumunan banyak orang, Bang. Mana mungkin dia ada di sini, Rian? Aku kira juga dia sudah meninggal atau pergi ke luar negeri. 15 tahun semenjak ia pergi malam hari raya itu. Tapi, Bu, ada yang mengatakan jika ia ada di Malaysia, Bu. Tapi itu sudah 5 tahun yang lalu. Kata orang yang pernah mempunyai toko yang sangat besar di sana. Hidupnya mewah dan berfoya-foya. Hidupnya memang mewah. Tapi anak-anaknya di sini makan ubi dan pisang. Bu, emangnya karakter ayah bagaimana ya, Bu? Waktu ayahmu masih muda, dia tidak suka belajar. Tidak seperti kau, Rian. Ia hanya foya-foya. Ayahmu disegani oleh banyak orang. Ia suka meminjam uang ke sana kemari. Seperti itulah ayahmu. Rian, selama hari raya kau libur berapa hari? 5 hari, Bang. Oh iya, ada makanan yang belum ibu siapkan di meja. Rian, kapan kamu bertemu Pak Tua itu? Kemarin sore, Bang. Sekitar jam 6. Lalu bagaimana dengan pakaiannya? Pakaiannya sangat compang-camping kok, Bang. Masih ingat wajah ayah kita, Bang? Aku tidak ingat lagi ayah kita, Rian. Semestinya Abang Andris lebih ingat. Karena umur Abang sudah 10 tahun. Aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Sudah aku bilang, Rian, aku tidak ingat lagi ayah kita. Iya, iya, Bang. Ayah yang baik hati. Jikalau ia bersama-sama dengan kita besok hari raya, ia pasti bersenang-senang dengan kamu, nak. Oh iya, sudah jam berapa ini? Sebenarnya Tiara sudah pulang. Oh iya, Bang. Kayaknya belum pulang. Mending kita main catur aja yuk.
Ayo. Ayo bang, maju. Aku punya sini bang, maju. Salah tuh main yang penarian. Ah, kau aja yang terutama main. Sini maju sini. Skak, skak, skak. Ah, Andris, Rian, kalian ngapain sih? Main catur lah bu. Daripada mikirin orang yang sudah hilang bikin kepala pusing saja. Ya bukan begitu juga kali. Kalian itu laki-laki, jorok tahu. Terserah ibu. selamat malam, Mai gitu. Kamu semua sudah makan? Sudah. Iya, dari tadi kami menunggumu. Maaf Bu, tadi di sana memang agak lama, jadinya aku pulang terlambat. Oh ya, sudah makan dulu. Iya Bu. Tiara, Iya Bu, apa yang kau lihat di luar sana? waktu aku lewat tadi, ada seorang bapak tua berada di jembatan Bu. Melihat-lihat ke arah rumah kita Bu. Nampaknya seperti seorang pengemis. Bapak tua, bagaimana rupanya? Hari sudah agak gelap Bang, sehingga tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya itu Coba aku lihat. Siapa Rian? Tidak ada orang bang. Masih bersama ayahmu. Ayahmu sangat mengasihani kamu. Bahkan ia bersama-sama dengan sejelek-jeleknya ayahmu. Masih ada kenangan yang tak dapat ibu lupakan. Akankah ayahmu kembali Bu, lagi? ibu. Yang lalu biarlah berlalu bu. Jangan ibu mengingat masa yang lampau itu. Apa benar ini rumahnya Nyonya Ria? Andris, Rian, Tiara, apakah kalian dengar? Apakah itu seperti suara ayah kalian? Benarkah kau Nyonya Ria? Suamiku, kamu benar-benar suamiku. Iya Ria, benar aku suamimu. Kalau begitu, marilah masuk. Apa
Bolehkah aku masuk? Tentu saja boleh. Mari masuk dan duduk. Suamiku, kamu banyak berubah ya. Iya Ria, 30 tahun perceraian kita telah banyak merubah kehidupanku. Mereka semua anak-anak kita. Iya, mereka semua anak-anakmu. Tataplah mereka satu persatu. Ternyata mereka dapat tumbuh dewasa walaupun tidak mendampingi sosok seorang ayah. Siapa namamu nak? Saya Rian, ayah. Dulu waktu aku meninggalkan engkau masih kecil nak. Kakimu masih lemah, belum dapat berjalan. Lalu yang ini, siapa namamu nak? Saya Tiara, ayah. Oh Tiara, dari kejauhan aku dengar aku mendapatkan seorang putri. Engkau cantik Tiara, sama seperti ibumu. Masa muda, sekarang tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku pun tak tahu apa yang harus aku lakukan. Anak-anak semuanya sudah besar, sudah menjadi orang yang pintar. Rian sudah bekerja di perusahaan, Andri sudah bekerja. Mereka sudah punya penghasilan masing-masing. Dan Tiara, itulah dia yang sering membantuku mengantarkan jahitanku. Ah, ibu biasa aja. 20 tahun aku menjadi orang paling kaya di Malaysia. Aku sebagai kepala perusahaan dengan berpuluh-puluhan pegawai. Namun malang bagiku, perusahaanku habis terbakar dan aku terus dibaluti oleh dunia penderitaan. Saham-saham yang kubeli merosot semua nilainya. Aku mulai tua, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Lalu keluarga, anak dan istriku tergambar kembali di mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan cinta kasih dariku. Andris, maukah kau mengambilkan air segelas untukku? Hanya kau yang kupinta. Andris, ayahmu sedang berbicara. Semestinya kau bahagia, nak. Sudah sepantasnya ayahmu bertemu kembali dengan anak-anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Jika Andris tak mau, kau larian. Maukah kau mengambilkan air segelas untukku? Baik, ayah. Rian, kapan kau punya seorang ayah? Andris, Kami tidak punya seorang ayah. Kapan punya seorang ayah? Kapan punya seorang
kami mempunyai seorang ayah, menjadi budak orang. Dan kalau kami seorang ayah, kenapa aku harus menjadi budak di saat aku berumur 10 tahun? Kami tidak punya seorang ayah. Kami besar dalam penderitaan. Tak ada satupun kebahagiaan yang kami alami saat ini. Dan lagi ketika kau berada di bangku sekolah, mengenakan pakaian yang sobek dan tasmu yang terbuat dari kulit semen, serta sepatumu yang penuh tambalan sana sini. Ini semua terjadi karena kita tidak punya seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah, kita tidak menderita seperti ini. Dengar kalian semua, kalau kita mempunyai seorang ayah, kita tidak menderita seperti ini. Ibu sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu itu seorang wanita, Rian. Dulu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu. Dan ibu pernah berkata, ini semua salah ayahmu. Ayahmu harus disalahkan. Lalu aku menjadi babu dan ibu menjadi budak mencuci pakaian orang lain. Aku buktikan, aku bisa memberikan hidup pada keluarga tanpa seorang ayah. Dan aku berteriak kepada dunia, aku tidak membutuhkan seseorang yang meninggalkanku di saat aku susah. Saat umurku 20 tahun, yang ada di otakku hanya gambaran seorang ayah yang hilang. Ia hilang bersama seorang wanita ke dalam lembah durjana. Lupa ia, lupakan keluarganya, lupakan istrinya, bahkan lupakan tanggung jawabnya. Hartanya berkarung-karung ditinggalkan. Sampai-sampai uang tabunganku hilang begitu saja dengan ayah yang tidak tahu diri itu. Jikalau aku memang mempunyai seorang ayah, maka musuh terbesarku adalah ayahku itu. Andres, Bang, ayah sudah tua, Bang. Sering benar kau ucapkan kata ayah, Rian. Hanya karena seorang yang tua ini datang di rumah kita, lalu mengakui dirinya sebagai ayah kita. Padahal dia kita tidak kenal sama sekali. Sama sekali tidak. Bang Andri, kita adalah darah dagingnya, Bang. Bagaimanapun buruknya ayah, kita tetap anaknya dan harus merawatnya. Jadi maksudmu ini kewajiban kita? Setelah ia pergi bertahun-tahun, meluapkan hawa nafsunya di mana-mana, lalu kembali dalam keadaan tua, dan kita harus merawatnya. Aku tidak sudi. Sungguh tidak. Andres, teganya kau berbicara terhadap aku sendiri. Ayah kandung, aku memang mempunyai seorang ayah kandung, tapi sudah meninggal 20 tahun yang
lalu. Sekarang aku bisa hidup. Aku bertekad semerdeka-merdekanya orang, Bu. Aku melakukan banyak kesalahan dan dosa terhadap kalian. Aku mengakui semuanya itu. Oleh sebab itu, aku datang pada hari tuaku untuk memperbaiki segala kesalahan dan dosa terhadap kalian. Namun benar katamu, Andris, aku adalah orang yang tak patut diperdulikan. Aku orang miskin dan tak berhak diterima di rumah ini. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tapi kau harus tahu, Andris, betapa rasa sakit hatiku. Dan sekarang aku diusir oleh anak kandungku sendiri. Tapi biarlah, dalam keadaan apapun aku terjerumus ke dalam dunia penderitaan dan tak akan kembali lagi. Dulu ya, jika Abang Andri tidak mau menerima ayah, aku saja yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Rian, apa kau pernah mendapat kebahagiaan darinya? Dulu aku kecil, aku pernah mendapat pukulan, tendangan, bahkan tamparan darinya. Tapi sedikit pun aku tidak pernah mendapat kebahagiaan darinya. Tak apalah, Rian, aku akan pergi sekarang. Jika aku kembali, aku akan hanya mengganggu kebahagiaan dan ketenangan kalian. Memang inilah jalan dari kisah hidupku yang harus kulalui dalam penderitaan hidupku ini, dan akan kujadikan sebagai salib dalam hidupku. Ayah, sudah ya. Apa ayah sudah makan? Apa ayah punya uang? Ayah, kemana ayah akan pergi? Tepi jalan atau di kolong jembatan, aku seorang pengemis sekarang. Sudah seminggu aku berdiri di depan jalan. Aku tak berhak lagi diterima di rumah ini. Rumah ini yang pernah aku tinggalkan. Aku mulai tua, lemah, sadar, langkahku tak sanggup lagi. Suamiku, tahun baru yang lalu ia pergi, dan sekarang ia datang kembali untuk pergi, bagaikan ombak yang dimainkan oleh angin yang Tidak ada rasa kasihan dan tanggung jawab terhadap adik-adiknya. Sekarang kita tidak mempunyai ayah lagi. Jangan memfoniskan pikiranku. Sudah cukup lama aku berusaha melupakan rasa itu. Dan sekarang kamu tinggal pilih aku atau dia. Tidak, Bang. Ayahku harus kembali, Bang. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Bila perlu, bunuh saja aku. Tapi ayahku harus kembali, Bang. Ayahku harus kembali. Bu, Tiara, Bang Andris. Ayah, Ayah, ayah. aku tidak akan disebut anak ayah.
Aku marah terhadap ayah karena ayah meninggalkan kami dalam kesengsaraan yang pedih. Aku telah mengusir ayah. Aku tidak layak disebut anak ayah. Tapi maafkan aku. Aku tidak sengaja melakukan semuanya itu. Ya, tenang ayah. Maafkan aku, ayah. Ayah juga meminta maaf kepada kalian karena telah meninggalkan kalian selama 3 tahun. Andres, kau anak tertua dalam keluarga ini. Tolong jaga adik-adikmu dan ibumu. Ayah. Ayah, Ayah. ayahku telah tiada. Ayah, Ayah bangun. ayahku telah tiada. Tuhan, Engkau lebih mencintai ayahku. Ayah, Engkau telah mengakhiri pertandingan ini. Engkau telah mencapai garis finish dan Engkau telah memelihara iman. Selamat jalan ayah. Doa kami mengiringi langkahmu menuju rumah Bapa. Ya.